juga bahannya hanya khusus untuk proses itu. Cuma di ekoenzim ini yang menarik adalah waktunya memang harus 3 bulan. Kemudian bahannya itu kan sebenarnya yang kita mudah kita dapat. Kalau pestisida alami kan misalnya kita harus mencari gadung, harus mencari apa yang lainnya gitu kan, kadang daun-daunan apa nggak semua tempat ada juga. Tapi dengan ekoenzim ini kulit buah-buahan yang memang mudah didapatkan kita bisa jadikan VOC dan juga pestisida. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia tentu saja untuk semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang ekoenzim, lebih kepada sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan apa yang tidak terpakai, dan kemudian kalau itu hanya kita buang ke tempat pembuangan sampah dan menjadi busuk, aromanya dan gas metananya sebenarnya merugikan bumi kita. Nah, untuk kali ini ekoenzim ini sebenarnya saya juga belajar dari kawan-kawan yang sudah membuat ekoenzim. Jadi ada perkumpulan ekoenzim Nusantara dan saya belajar di grup ekoenzim, kemudian dengan ibu-ibu komunitas yang kami dampingi, kemudian kami bergerak untuk bersama-sama memanfaatkan apa yang bisa kami lakukan untuk menyumbang kepada bumi ini lebih baik lagi. Dimulai dari kita, dimulai dari apa yang tidak termanfaatkan, dan kalau itu bisa menghemat secara ekonomi di kebutuhan rumah tangga, menurut saya di masa pandemi akan menjadi lebih baik sehingga kita tidak banyak pengeluaran. Dan dengan tanaman yang ada di sekitar kita, dengan buah-buahan yang mungkin tidak dimanfaatkan, kita bisa manfaatkan, kita bisa membuatnya, dan kita pun juga bisa berdonasi ke banyak orang juga untuk memberikan ekoenzim sebagai hadiah mungkin, ataupun juga di lingkungan kita akan semakin membuat lingkungan kita bersih. Kita mulai dengan materi, Mbak Maya, silahkan di-share-kan. Ya, ekoenzim. Kita membuat judul hadiah manis bagi Ibu Bumi. Padahal ini sebenarnya juga hadiah manis bagi siapapun yang mau membuat dan memanfaatkan. Lanjut, Mbak. Nah, ekoenzim ini ditemukan oleh seorang peneliti dari Thailand, Ibu Rosukom, yang kemudian sudah melakukan penelitian selama 30 tahun sehingga sampai hari ini sudah di Indonesia sudah banyak sekali kawan-kawan yang menjadi volunteer dan penggerak ekoenzim untuk bersama-sama mengembangkan ekoenzim ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menyumbang pada bumi ini lebih baik lagi, mengurangi kontaminasi bahan kimia di sekitar kita, dan juga bagaimana perempuan memaknainya sebagai alat untuk mengurangi polusi, mengurangi penggunaan bahan kimia di rumah tangga, kemudian juga menghemat otomatis pengeluaran ekonomi juga akan berkurang, dan mengajari kepada kita menghargai apapun yang kecil untuk menjadi yang bermanfaat. Lanjut, Mbak. Nah, ini Ibu Dr. John yang dari Malaysia yang memperkenalkan lebih banyak lagi ekoenzim dikenal oleh banyak orang. Dan di Indonesia kita sudah ada ekoenzim Nusantara dan anggotanya banyak sekali. Kawan-kawan yang bersama-sama semakin mengembangkan ekoenzim ini dengan berbagai keragaman bahan buah-buahan yang menjadi potensi lokal di masing-masing tempat. Lanjut. Nah, sangat mudah dibuat gitu ekoenzim ini. Kenapa kita menjadikan ekoenzim menjadi sesuatu yang penting? Gambar yang ada itu sebenarnya warnanya kok beda gitu. Warnanya beda itu disebabkan oleh bahan pemanis yang digunakan itu berbeda. Yang warna hitam itu dengan molase atau tetes tebu,
dan itu mudah didapatkan dan harganya murah. Yang kuning seperti kalau pernah minum jamu kunyit asam itu memakai gula merah. Jadi kita tidak boleh memakai gula pasir. Nah, kita tahu bahwa 60% sampah yang terbuang di TPA itu tidak berguna, dan pembusukan yang terjadi itu mengeluarkan gas metana yang memang menyebabkan pemanasan global, sehingga kalau itu bisa termanfaatkan, kita menjadi bagian bersama-sama untuk menjaga bahwa bumi kita akan tetap baik. Lanjut, Mbak. Kemudian ekoenzim ini kenapa dikatakan mengurangi limbah kimia sintetis dalam rumah tangga? Karena kita bisa pakai untuk macam-macam. Jadi nanti kita akan ada prosesnya membuat bahannya dari apa saja dan bagaimana. Kenapa limbah kimia sintetis itu bisa berkurang? Karena di saat kita memakai bahan-bahan kimia di rumah, misalnya sabun cuci, sabun mandi, pewangi pakaian, dan sebagainya, itu di pembuangan limbah kita, kalau kita beri ekoenzim ini, kita juga akan mengurangi pencemaran yang ada di situ. Jadi mudah bahan-bahan kimianya bisa diikat dan tidak mencemari. Dan kita bisa gunakan juga untuk mandi, untuk keramas, untuk detox tubuh, dan sebagainya. Nanti di belakang. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini slogan kita, kenapa ekoenzim harus kita jadikan alat untuk semakin banyak orang mencintai bumi ini. Sayangi bumi, sayangi diri, karena dengan memakainya untuk tubuh kita, kita pun juga pertama mengurangi bahan kimia yang mencemari lingkungan kita. Kedua, tubuh kita juga akan tidak banyak terpapar bahan kimia dari apa yang kita pakai. Kemudian selain itu, dengan tanaman-tanaman di sekitar kita, kemudian kita suburkan, kita hijaukan dengan menggunakan ekoenzim ini, itu juga akan menyediakan udara yang segar untuk lingkungan kita. Dan ekoenzim ini misalnya kita punya banyak dan kita letakkan misalnya di ruang kerja kita yang ada komputer dan sebagainya, bahan-bahan elektronik, dia juga akan bisa menyerap energi negatif yang bisa mempengaruhi tubuh kita. Kalau kita tidur misalnya punya ekoenzim yang banyak, kita berikan botol-botol gitu, kita bisa taruh di dekat tempat tidur atau di bawah tempat tidur, itu akan menyerap energi negatif yang ada di sekitar kita, dan kemudian tidurnya bisa nyenyak kalau tidak banyak pikiran. Lanjut. Nah, ekoenzim ini adalah cairan alami yang memang serbaguna. Jadi memang kalau kita belum merasakan mungkin apa betul gitu, tapi kalau nanti kita sudah membuktikan, kita akan bisa tahu ternyata hal yang mungkin dianggap remeh dari kulit-kulit buah-buahan, kemudian sisa sayuran, itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kita. Untuk air, kita bisa gunakan air keran, air hujan, air buangan AC. Nah, untuk air hujan ini kita harus endapkan dulu semalam gitu. Kemudian air buangan AC itu bisa kita gunakan juga. Kemudian air galon, air sumur, sisa buah dan sayuran, kulit buah dan potongan buah. Misalnya kita punya di kebun banyak mangga mentah yang harusnya belum saatnya jatuh, kemudian jatuh, ada belimbing puluh misalnya, kita butuhnya cuma sedikit, itu juga bisa kita gunakan. Asalkan tidak bahannya itu adalah busuk. Sayuran kita bisa gunakan juga. Saya tuliskan sisa buah gigitan kelelawar, kalau itu tidak busuk dan masih bagus, tinggal kita iris-iris dan sisa bekasnya gigitan itu kita buang, sisanya masih kita bisa gunakan.
Kemudian gula merah ini macam-macam, bisa dari kelapa, lontar, aren, gula tebu yang dari misalnya banyak yang sekarang dijual es tebu, tetapi kita hanya ambil perasan air tebunya itu juga bisa. Kemudian gula tebu tetapi bukan gula pasir. Kemudian molase. Pembuatannya dengan perbandingan adalah 3:1:10. Hitungannya ini bisa kita konversikan di saat kita misalnya kalau saya hanya punya sedikit, bagaimana caranya? Kita nanti ada sistem menabung. Jadi menabungnya tidak hanya menabung di bank BRI dan bank lain-lainnya, tetapi kita bisa menabung di ember yang kita buat menjadi tabungan bahan ekoenzim. Jadi perbandingannya 3 kg limbah buah dan sayuran ini akan baik kalau 80%-nya itu limbah buah-buahan dan sayurannya lebih sedikit. Karena kalau sayuran itu kebanyakan dedaunan dan batang, itu nanti kalau jumlahnya lebih besar, aromanya tidak begitu enak dibandingkan kalau limbah buahnya lebih banyak. Kemudian 1 kilogram gula merah atau 1 liter molase atau 1 liter tetes tebu dan molase ini sama. Nah, gula merah ini kan bentuknya masih padat, maka nanti kita mengambil air yang 10 liter itu kita kurangi sedikit untuk mencairkan gula merah, baru nanti gula merahnya yang sudah cair itu baru nanti dimasukkan. Kemudian 10 liter air dengan persyaratan air yang tadi. Misalnya kita menggunakan air pump boleh digunakan, namun harus diendapkan dahulu karena pasti banyak kandungan kaporitnya. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya punya limbahnya sayuran, kita hanya 1,5 kilo, berarti airnya nanti tinggal separuhnya, 5 liter. Kemudian tetes tebunya 1 liter gitu. 1 liter itu untuk 10 liter, berarti kalau kita menyiapkan limbahnya 1,5, berarti separuhnya. Berarti gulanya atau tetes tebunya hanya setengahnya, sehingga setengah kilogram atau 500 ml untuk molase yang digunakan. Sehingga ukurannya adalah kita sesuaikan apa yang kita punya. Misalnya, wah nggak punya wadah ember besar, ya sudah, kita adanya toples, tinggal diukur saja. Nanti volume toples itu, misalnya airnya 1 liter saja yang bisa masuk, kita hanya memakai 60% dari kapasitas toplesnya. Sehingga kalau 1 liter berarti kita masukkan air 600 ml saja, kemudian buah limbahnya dan juga gulanya itu kita sesuaikan, kita konversikan dari acuan 1:3:10 tadi. Lanjut, Mbak. Nah, lama pembuatan ekoenzim ini 3 bulan untuk daerah tropis, Indonesia masuk daerah tropis, dan kemudian 6 bulan proses fermentasinya untuk daerah subtropis. Jadi warna hasil akhir itu sangat dipengaruhi oleh bahan pemanis dan keragaman buah-buahan maupun sayuran yang digunakan. Jadi seperti yang tadi digambar itu, ini yang memakai gula merah, warnanya lebih kuning gitu. Kemarin ini banyak jeruknya juga, sehingga warna jeruk kemudian dipadukan dengan gula merah, maka warnanya menjadi coklat kekuningan. Beda dengan saat kita menggunakan molase, karena bahan molasenya itu warnanya hitam, coklat tua ya. Jadi warnanya seperti ini, akhirnya nanti ekoenzimnya yang sudah jadi, itu warnanya juga mendekati warna pemanis asalnya. Lanjut, Mbak. Nah, kita menggunakan
ember plastik yang bermulut lebar supaya mudah tidak terjadi seperti ini. Ember seperti ini, kemudian ada tutupnya seperti ini, itu akan lebih aman karena kalau kita menggunakan misalnya hanya botol-botol seperti ini, maka tiap hari ataupun kita gunakan misalnya botol aqua, tinggal kita potong-potong misalnya bahannya, itu nanti setiap hari harus membuka. Karena kalau tidak itu gasnya bisa meledak karena tutupnya yang sangat kecil dan membutuhkan ruang untuk fermentasinya, itu ruang udaranya membutuhkan ruang udara yang luas. Maka lebih aman sebenarnya kita menggunakan toples seperti itu. Toples bisa digunakan atau kalau mau buat banyak sekali bisa dengan tong plastik yang banyak warna biru yang ada tutupnya itu juga. Kita bisa juga misalnya dengan toples yang besar itu juga bisa. Dan bahannya harus menggunakan bahan dari plastik. Kita tidak boleh menggunakan bahan dari logam dan kaca. Tentu saja kenapa tidak boleh, kalau logam nanti interaksi fermentasi dengan logam pastinya akan berpengaruh, hasilnya tidak menjadi bagus, padahal kita menginginkan enzim yang memang kita butuhkan di situ. Dengan bahan dari kaca kita juga tidak menganjurkan, karena pas nanti terjadi fermentasi ataupun pemuaian, mungkin bisa juga akan membahayakan di saat kaca bisa mudah pecah. Lanjut, Mbak. Nah, kita menggunakan buah yang mempunyai kulit lunak, kemudian aroma enak dan tidak mengandung warna, kandungan air tinggi. Misalnya yang ada di sini, buah naga itu bisa digunakan enggak? Buah naga bisa digunakan asalkan hasil akhirnya nanti tidak gunakan untuk mencuci. Karena takutnya kandungan warna yang ada di buah naga itu nanti misalnya kita nggak sadar kita gunakan untuk pewangi pakaian atau sabun pencuci, nanti lupa memilah kainnya warna ataupun putih, nanti bisa membuat kain putih bisa jadi berwarna gitu. Jadinya menghindari buah naga tidak digunakan apabila kita mau memakai untuk sabun. Tetapi kalau saya nggak apa-apa, saya mau pakai kulit buah naga untuk buat ekoenzim, ya nggak apa-apa, asalkan tidak digunakan untuk nanti hasil akhir mencuci pakaian ataupun menjadikan pewangi pakaian. Buah-buahnya banyak. Hari ini kita juga menyiapkan buah apa saja, Mbak? Kita banyak yang ada di sini. Ada ketimun, ada blimbing, kulit ya. Kita siapkan adalah kulit yang ini sudah diiris-iris gitu. Seperti ini, sudah diiris-iris seperti ini. Kulit blimbing, kulit semangka, ada mangga, ada kueni, ada timun, ada jeruk purut, ada jeruk nipis, ada nanas, ada mangga, ada jambu biji, kemudian ada blimbing puluh juga. Terus ada serai yang kita iris-iris yang ada di sini. Ini kita akan tambahkan jeruk nipis dan serai dan jeruk purut supaya nanti aromanya lebih enak. Kemudian sayuran hari ini kami tidak membuat untuk tambahan sayuran. Acuan dari 3:1:10 tadi, prosentase tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya adalah prosentase dari limbah buah itu lebih banyak dibandingkan dengan sayuran. Kemudian empon-empon seperti jahe boleh digunakan, serai boleh digunakan, misalnya tetangganya ada yang jualan jamu, tapi bahannya itu harus bahan segar, tidak boleh bahan yang misalnya sisa hasil rebusan kemudian dibuat ekoenzim, itu tidak bisa. Jadi untuk ekoenzim ini misalnya kita mau membuat kali ini
saya pengen nanti hasil akhirnya itu saya mau gunakan untuk karbol pembersih kamar mandi ataupun pewangi lantai, pewangi baju, untuk cuci piring. Wah, berarti nanti saya akan jumlahnya akan saya banyakin dengan jeruk-jeruk, berbagai macam jeruk misalnya. Itu pun juga akan bagus. Saya nanti hasil akhirnya kalau sudah panen, saya mau gunakan fokus untuk cuci kain-kain batik saya yang sudah lama tidak terawat misalnya. Itu nanti juga bahannya bisa kita campur dengan lerak, tetapi hanya kita gunakan daging buahnya, bijinya kita ambil dan kita tidak masukkan dalam proses pembuatan ekoenzim. Sehingga peruntukannya untuk apa kita bisa tambahkan untuk penggunaan lebih yang bisa kita gunakan lebih baik lagi. Fermentasi dari ekoenzim ini setelah panen 3 bulan, kita bisa misalnya begini, panen 3 bulan, wah ini kok aroma jeruknya tidak banyak ya, saya mau buat lagi untuk menambah dominansi aromatik dari jeruk itu muncul lebih tajam gitu. Maka kita bisa lakukan fermentasi tahap kedua, yaitu dengan menambahkan aroma yang memang kita inginkan. Misalnya, saya akan fokuskan hasil panen nanti untuk bahan pel lantai supaya nyamuk tidak banyak. Saya mau tambahkan serai banyak gitu. Itu juga nanti bisa kita lakukan fermentasi yang tahap kedua dengan menambahkan bahan aromatik yang memang lebih banyak. Jadi sesuai keinginannya kita itu apa. Nah, ini seperti contoh yang ada di sini. Ini adalah fermentasi yang kedua. Saya tambahkan dengan jeruk lebih banyak karena saya mau fokuskan untuk cuci pewangi pakaian dan juga untuk tambahan sabun cuci piring sehingga aroma jeruknya lebih dominan. Jadi kita akan bisa membau nanti aromanya seperti yang kita inginkan. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan, air bersih dari sumur, air hujan itu ditampung langsung dari langit. Misalnya pas hujan deras, kita siapkan ember, tetapi tidak melewati genteng ataupun pipa. Misalnya yang ada pembuangan air dari genteng itu, terus kita taruh ember, tidak seperti itu, tetapi air yang langsung dari langit, air galon juga bisa. Kemudian air pump tadi yang sudah saya sampaikan harus diendapkan supaya kaporitnya mengendap gitu. Kemudian air isi ulang juga bisa. Lanjut, Mbak. Nah, ini kenapa tidak boleh menggunakan gula pasir? Karena di gula pasir kan prosesnya ada proses untuk memutihkan warna sehingga kita menghindari bahan itu ada di ekoenzim kita. Maka lebih banyak kita menggunakan bahan yang memang alami karena bahan-bahannya sudah kita siapkan secara baik, alami, maka pemanisnya mendukungnya juga harus dengan bahan-bahan yang memang bagus dan alami. Lanjut. Nah, untuk kategori sayur dan buahnya itu yang harus kita hindari untuk bahan ini adalah yang busuk atau berulat, itu kita tidak boleh kita buat untuk bahan ekoenzim. Kemudian sudah dimasak, digoreng atau direbus atau ditumis. Jadi kita hanya gunakan bahan yang memang segar dan kemudian kondisinya baik, tidak kotor. Misalnya sudah dibuang di sampah dengan campur macam-macam kotoran yang lainnya, itu kita tidak anjurkan. Jadi kalau kita memang mau gunakan, itu kita memang siapkan wadah dulu supaya bahan-bahannya itu bersih dan kita sudah kita pilih-pilih. Kemudian yang mengandung minyak itu kita juga tidak gunakan.
misalnya ada buah yang memang mengandung lemak seperti alpukat, itu kita tidak pakai karena nanti akan mengganggu proses fermentasi ekoenzim. Kemudian yang kering atau keras berkayu itu juga kita tidak gunakan. Misalnya kulit durian, nah nanti tangannya akan sakit dan itu juga nggak akan bisa lunak. Terus kulit salak, kulit buah-buahan yang memang keras itu kita tidak gunakan sebagai bahan. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kulit durian, kulit nangka, kulit alpukat, cempedak, salak, biji kedondong nggak usah dipakai. Daging kedondongnya saja yang dipakai atau kulitnya. Kemudian buah naga tadi, pepaya boleh dipakai. Kulitnya kalau kita mau pakai, kita cuci dulu supaya getahnya hilang. Karena kalau nanti kita proses, kita buat ekoenzim, saat kita pengaduan, kalau itu kulit pepaya itu tidak kita bersihkan, getahnya biasanya membuat gatal di tangan saat kita melakukan pengaduan. Kemudian dedaunan yang keras dan berlilin juga tidak boleh digunakan. Lanjut. Nah, ini tadi siapkan ember, kemudian plastik untuk penutup dan pengikatnya, isi air ember itu dengan sesuai kapasitasnya. Jadi kalau embernya 10 liter, ya kita isi saja. Untuk bahannya itu airnya kita 60%-nya sehingga 6 liter saja, supaya nanti ditambah dengan limbah organik yang kita jadikan bahan itu jadinya tidak sampai penuh, sehingga ruang udara di dalam ember itu masih ada. Kemudian buahnya misalnya kita habis makan semangka itu kan kulitnya besar-besar. Nah, itu kita harus iris-iris, potong kecil-kecil, baru nanti kita jadikan bahan untuk membuat ekoenzim. Jangan misalnya kita potong separuh, kemudian langsung separuhnya itu kita masukkan di ember untuk jadi ekoenzim, nanti tidak banyak dari manfaat dari kulit buah ini yang akan beda di saat dipotong-potong dan utuhan saja untuk kita buat ekoenzim. Lanjut. Nah, tahapannya setelah nanti kita membuat, kita catat tanggalnya, tanggal berapa, misalnya kita akan membuat untuk hari ini itu tanggal 16 Oktober. Hari ini adalah Hari Pangan Sedunia ya, pas kita pelatihan belajar tentang ekoenzim. 16 Oktober, kemudian kita akan panen di 16 Januari. Kemudian kita akan aduk yang pertama itu di umur 7 hari, sehingga nanti tanggal 23 Oktober kita buka, kita aduk yang pertama. Baiknya adalah mengaduk dengan meremas-remas itu menggunakan tangan. Nah, tangan tidak boleh memakai cincin dari logam, dari emas, dari tembaga atau dari perak misalnya. Itu kita lepas dulu saat kita melakukan pengaduan. Jadi kita tulis hari ini tanggal pembuatan 16 Oktober, kemudian 23 Oktober, usia 7 hari kita buka, kemudian kita aduk. Itu pengaduan yang pertama. Kemudian 1 bulan berikutnya, yaitu di tanggal 16 November, itu kita aduk lagi, kita tutup rapat, dan kemudian kita tunggu 3 bulan sampai panen. Misalnya pas tanggal 16 Januari, pas pergi misalnya, kita tidak bisa memanen, itu tidak apa-apa. Jadi umur 3 bulan lebih, itu tidak apa-apa baru kita panen. Tetapi kalau kurang dari 3 bulan, itu tidak bisa kita katakan ekoenzim kita maksimal, hasilnya bagus. Kemudian misalnya teman-teman, waduh saya nggak sempat kalau harus ngaduk-ngaduk gitu, ya nggak apa-apa. Jadi hari ini tanggal 16 Oktober kita buat, kita tuliskan di nanti di penutup kita beri tanda tanggalnya, langsung kita panen nanti di tanggal 16 Januari,
juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada kata-kata lagi bahwa waduh mesti mengaduk lagi, waduh kok bikin saya repot. Lah sudah, buat hari ini misalnya, atau besok tinggal tanggal berapa gitu, 3 bulan kita nggak sempat ngaduk dan sebagainya, langsung kita bisa panen. Jadi akan mudah di saat tidak punya waktu untuk apalagi menghafal misalnya. Itu kita akan dipermudah, tidak juga diwajibkan untuk melakukan pengaduan, misalnya kita langsung panen, itu juga bisa. Lanjut. Nah, untuk penutup ini harus rapat. Kenapa? Karena proses fermentasi ini adalah anaerob, sehingga tidak ada lagi nanti hal lain yang masuk dan kemudian mengganggu proses fermentasinya. Misalnya penutupan kita tidak rapat, nanti bisa juga di dalam ember itu ada hewan lain yang tidak kita inginkan. Ada juga nanti baunya tidak menjadi bau aroma tape yang rasa asam segar, tetapi bisa juga nanti aromanya jadi kayak aroma busuk. Duh, kalau seperti itu bagaimana? Itu bisa diperbaiki juga. Jadi kalau misalnya kita buat 7 hari itu kita buka, aromanya tidak aroma kayak tape yang aroma segar asam manis gitu, kita bisa tambahkan pemanis dengan ukuran yang sama. Waktu awal membuat, kemudian kita campurkan lagi, kita tutup rapat supaya proses fermentasinya kembali baik. Kemudian kita misalnya menemukan hewan yang ada di ember kita itu hewan apa ya Mbak? Namanya ya, uget-uget atau apa yang agak besar gitu. Kayak kalau kita tahu buah busuk itu di dalamnya ada hewannya itu, nah itu juga kadang ada. Maka nanti kita ekoenzimnya, yang proses ekoenzim ini kalau ditemukan hewan-hewan itu, kita bisa perlakukan, kita panaskan, kita bersihkan hewan-hewannya itu, kita buang, kita panaskan di sinar matahari 30 menit selama 3 hari, nanti kemudian kita tutup rapat. Itu biasanya meskipun ada hewan-hewannya, aromanya tetap ada aromanya, ada aroma yang segar juga, tetapi ada hewan-hewannya itu. Ada juga yang ada hewan-hewannya, tetapi aromanya tidak enak, maka harus kita tambahkan pemanis lagi. Dan kemudian kalau nanti sudah jadi, kalau sudah nemuin hewan-hewan itu, kita hanya bisa pakai untuk ngepel, untuk cuci, tetapi kita tidak gunakan untuk kumur. Jadi kalau mau nanti kita gunakan untuk bahan kumur, itu yang sejak awal memang bersih, tidak ditemukan hewan-hewan itu, dan juga aromanya sejak awal saat umur 7 hari dibuka itu aromanya sudah aroma tape. Jadi fermentasinya sudah jadi. Kita akan simpan untuk wadah ekoenzim proses ini itu di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari langsung, sirkulasi udaranya juga baik, dan lingkungannya juga bersih. Jadi bukan berarti misalnya sudah kita buat kemudian kita taruh dekat tempat pembuangan sampah, ataupun kita taruh di dalam kamar mandi, tidak seperti itu. Kita harus tempatkan di tempat yang bersih, kering, dan teduh, sirkulasi udaranya baik, tidak terkena sinar matahari langsung. Meskipun prosesnya itu kita memproses limbah, bukan berarti kita tempatkan di tempat yang mungkin orang nggak tahu dan di situ banyak sampah-sampah lainnya, itu juga tidak seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Di sini tadi sudah melakukan teman-teman yang ada di sini sudah memotong-motong, mulai dari bahan-bahan aromatiknya kita tambahkan jeruk nipis, jeruk purut, kemudian serai, dan buah-buahan, kulit buah-buahan lainnya sudah disiapkan untuk diiris-iris. Nah, semakin banyak jenis buah
dan sayuran yang digunakan, maka juga akan semakin banyak kaya hasil ekoenzimnya yang ada di situ. Maka warnanya juga akan berpengaruh di saat misalnya kita membuat warna itu dipengaruhi oleh keragaman bahan dan juga bahan pemanisnya. Sehingga nanti misalnya pakai gula merah yang saya buat warnanya seperti ini. Mungkin teman-teman nanti juga warnanya bisa beda, tidak terlalu coklat seperti ini. Nanti mungkin agak lebih muda atau lebih tua sedikit, itu bisa terjadi. Tapi kalau melase itu kebanyakan memang warnanya menjadi hitam seperti ini. Kenapa ini saya beri label? Supaya di saat nanti kawan-kawan kami sudah panen dan kemudian ini disimpan di rumah, tahu bahwa ini ekoenzim, bukan minuman yang siap untuk diminum, sehingga ada tandanya. Karena kalau tidak, nanti nggak ada tandanya, warnanya yang cantik ini kan seperti kita kayak buat minuman jahe itu. Jahe gula merah itu bisa warnanya seperti ini kayak kunyit asam, nanti kalau diminum bahaya. Karena ini tidak boleh diminum, hanya digunakan untuk penggunaan luar. Kalau dibuat kumur itu kan hanya dicampurkan di air, dan kemudian untuk kumur-kumur itu pun juga harus dibuang, tidak kita telan gitu. Lanjut. Nah, ini kalau tadi yang saya sampaikan, waduh itu kok harus 3 kg atau 1,5 kg atau 1 kg. Nah, padahal di rumah itu makan buah-buahannya itu kan kita nggak langsung sekaligus makan banyak. Jadi kita bisa melakukan penabungan atau menabung kulit buah-buahan. Yang terpenting siapkan wadah. Misalnya kita perkirakan wadah kita hanya muat untuk 1 liter, ya sudah, kita masukkan air 1 liter, kemudian kasih gula itu berarti 1 ons 100 gram, kemudian kita nanti punya PR untuk menambahkan kulit buah-buahannya tidak banyak. Jadi kita sesuaikan, konversikan dengan acuan tadi 1:3 banding 10. Nah, ini juga kita tutup setelah kita masukkan, itu kita timbang, kita catat hari ini misalnya 200 gram kulit buahnya. Besok berarti ini saya 3 hari sudah cukup ini. Nah, nanti misalnya 3 hari sudah terpenuhi dari ukuran takaran yang memang sudah dipilih tadi, ada ketentuannya wadahnya, bahan pemanisnya, dan limbahnya, maka nanti terakhir memasukkan limbah itu ke ember atau ke toples, kita tutup, kita aduk supaya pemanisnya, larutan yang manis ini tadi tercampur semuanya, baru kita kasih tanggal. Berarti saat tanggal terakhir memasukkan kulit buah-buahan dan sayuran, itu kita sebut ataupun kita tulis sebagai tanggal pembuatan. Baru kemudian tahapan berikutnya 7 hari setelah itu kita buka, kita hirup baunya, wah ini baunya sudah seperti tape, berarti jadi. Langsung kita aduk, kita tutup lagi rapat. Nanti 1 bulan kita buka lagi, kita aduk lagi, kita tutup lagi, terus 3 bulan panen. Waduh, nggak sempat ini toplesnya kecil, jadi nggak usah. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti tanggal membuat langsung panen 3 bulan berikutnya. Yang terpenting adalah mencatat benar setiap memasukkan, supaya acuan dari perbandingan 1:3:10 itu tetap. Misalnya kita airnya kebanyakan atau buahnya kebanyakan atau gulanya kurang misalnya, itu juga nanti tidak akan menjadi ekoenzim yang bagus. Karena ini kan hasil penelitian ya. Kita tadi di depan sudah disampaikan bahwa penelitiannya lama sekali, berarti pasti akan kalau acuan dari takaran itu bergeser juga nanti hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Lanjut. Nah, ini kalau kita mau mengukur di pH itu adalah di bawah 4. Aromanya asam, seger, khas fermentasi, jadi enak. Apalagi kalau misalnya buah nanasnya banyak, jeruknya banyak, itu segar sekali. Kayak rujak baunya. Lanjut.
Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan muncul jamur putih halus itu nanti misalnya begini, 7 hari kita buka ada kayak jamur putih-putih di atasnya. Itu tidak apa-apa. Berarti penutupannya pertama kurang rapat, umpamanya sudah rapat tetapi ada muncul jamur itu, tinggal waktu 7 hari itu sudah ada jamur itu, kita ambil saja jamur putih-putih itu, karena kita bisa gunakan untuk apa, untuk masker, dan itu bukan jamur yang apa mengganggu, tapi jamur itu bisa kita ambil. Jadi sayang kalau misalnya kita tidak ngambil di 7 hari sudah ada bonus jamur itu, kita ambil saja. Biasanya sedikit saja sih. Itu kita ambil, kita misalnya pakai sendok atau apa, sebelum diaduk kita ambil. Pokoknya buka pertama bau kayak tape berarti ini jadi. Itu belum kita aduk ya. Kemudian jamur putih yang ada di atasnya itu kita ambil sendok, kita ambil saja. Kita taruh di piring lah. Nanti selesai melakukan pengaduan sudah ditutup, kita bisa maskeran. Lumayan 15 menit jamurnya bisa kita gunakan untuk masker. Nanti rasanya di wajah agak kenceng gitu, 15 menit baru kita cuci dengan air bersih. Terus tangan kita saat mengaduk itu pun juga kita akan merasakan seperti nanti setelah selesai itu di kulit itu lembab dan terasa halus. Jadi kalau pengen merasakan itu nanti harus semua kawan-kawan di sini harus membuat ekoenzim. Lanjut. Nah, manfaatnya banyak sekali. Saya sudah kirimkan modulnya ekoenzim. Jadi nanti silahkan dibaca, kemudian wajib membuat supaya bisa merasakan bagaimana ekoenzim ini bermanfaat. Dan ekoenzim ini tidak boleh diperjualbelikan, tetapi umpamanya komunitasnya kita membuat, ada orang lain yang kepengen untuk memiliki, ya kita ajari untuk membuat. Kalau diajari nggak mau dan pengennya mau langsung pakai, ya nanti mengganti botol dan juga bahan pemanisnya. Itu untuk kelompok. Sehingga misalnya kita membuat banyak, kemudian kita jual untuk memperoleh keuntungan, itu tidak dianjurkan. Karena yang dianjurkan adalah bagaimana kita mengajak banyak orang untuk membuat ekoenzim sendiri dan memanfaatkannya sendiri. Di materi saya masih banyak manfaat-manfaat lainnya, mungkin nanti sambil diskusi. Saya pikir itu Mbak Tino, mungkin foto terakhir yang tadi saya kirimkan mungkin bisa ditayangkan. Terima kasih supaya kita banyak diskusinya. Baik, Mbak Eko, terima kasih Mbak, paparannya luar biasa sekali. Oh, diunduh di mana linknya? Sebentar ya Bu ya, kayaknya belum ketarik dokumennya, nanti akan dikirimkan sama Maya. Tapi sebelum kita mulai dokumen-dokumen atau apapun yang di-share di chat box oleh Maya, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Atau kita lihat praktek dulu sebentar. Praktek dulu sebentar juga nggak apa-apa. Ini kita tunggu dulu. Saya mau ngingetin, mau ngasih tahu juga kalau hari ini itu kegiatan yang hari ini diselenggarakan bersama dengan beberapa kawan gitu kan. Ada Sivika, kemudian ada Simpul Madani, ada Koifov, dan ada Eko Green. Terima kasih Bu Dida sudah bersedia mendukung kegiatan yang diselenggarakan hari ini. Saya mau menyapa dulu. Halo, di sana ada siapa itu? Bu Iin lagi ya? Ya bukan. Nggak kedengeran suaranya. Ini siapa ini di sini? Ibu-ibu ini. Selamat pagi. Pagi. Halo, sehat-sehat ya Bu ya? Sehat. Jadi ini Mbak Eko dan kawan-kawan yang ada di sana berarti mau praktek ya Mbak? Ya. Oke, silakan.
Ini bahan-bahan untuk membuat ekoenzim. Ini sudah ditimbang. Ini 1,5. Sama ini airnya. Kita memakai timbangan elektrik seperti ini karena 1,5 kilogram bahannya, maka kita siapkan airnya di ember ini adalah 5 liter. Kemudian ini molasenya kita pakai separuh botol. Ngaduk. Diaduk dulu. Itu potongan sayuran apa aja tuh Mbak Eko? Ini tetes tebu. Kalau sayurannya Mbak? Oh, ini kulit buah-buahan yang tadi sudah saya sebutkan, banyak sekali. Sudah sebutkan Mbak. Ini ada nanas, ada jambu, ada kulit semangka, ada timun, terus ada dondong, ada kulit timun, ini banyak ini. Mantul. Ada jeruk, ada serai, belimbing. Oh, lengkap ya Mbak. Ini banyak, kalau banyak harum, jadinya juga harum. Ini sudah. Jadi kita masukkan yang tadi sudah air sudah disiapkan, kemudian sudah dikasih tetes tebu, kemudian bahannya yang sudah diiris-iris itu kita masukkan, semuanya kita masukkan, baru kemudian nanti kita tutup dengan plastik. Ini jeruk, serai juga kita masukkan semuanya, terus diaduk pakai tangan saja Mbak, sambil diremas-remas. Kemudian nanti kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan plastik setelah kita remas-remas, kita larutannya sudah larut semuanya. Kemudian kita tutup dengan plastik dan ditali dengan rafia. Tutup dulu, terus dengan apa? Kita tali dengan rafia. Kita tali dengan rafia. Kencang. Kita tali kencang supaya tidak ada udara yang masuk. Tegang. Ya, kita tegang. Kencang, terus nanti baru kita tutup, terus kita simpan. Jadi kalau tanggal 16 Oktober hari ini, nanti tanggal 23 kita akan buka. Ini seperti ini, sudah
proses pembuatannya, jadi cepat, tidak lama, tinggal mempersiapkan bahan-bahannya yang sebenarnya kita mau jumlahnya mau banyak atau tidak, itu tergantung kita. Seperti itu. Tino. Oke, baik kok. Terima kasih. Kawan-kawan yang ada di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan langsung saja. Mau prosesnya, mau bahan-bahannya lagi diklarifikasi. Saya mau nanya, Mbak, molase itu apa toh? Molase tetes tebu. Oh, warnanya okay. Coklat tadi. Oh ya. Saya baru dengar soalnya Mbak Eko. Tetes tebu. Kalau nggak ada di situ nggak ada ya pakai gula merah saja. Aren atau gula kelapa. Tadi saya mau tanya ternyata sudah langsung dijawab sama Mbak Eko. Tadi Bu Dida itu nanya kan nama lain pakel terus apa tadi ke Weni. Oh, Wani bener ya. Tadi saya kenitu. Oh, kenitu daerah Jember. Itu boleh. Kenitu boleh. Enggak, itu kayak mana maksudnya? Kenitu itu apel pelotot. Kalau di Jawa. Apel yang lembek. Pohonnya besar. Itu banyak di daerah Bondowoso waktu saya dulu. Lumajang yang daerah Jawa Timur, sebelah timur banyak. Tapi kalau makan kebanyakan ngantuk itu. Tapi manis. Oh, nah kalau itu kersen itu kan Mbak? Ya, kalau kersen itu bisa juga digunakan. Bimbing pula juga bisa. Oke. Terus buah mentega. Nah kalau itu enak Mbak. Nah, siapa tahu terlalu banyak di kebun jadinya makan. Ya. Silakan kawan-kawan yang hadir bersama kita di sini, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Mbak Nurani mungkin? Ternyata prosesnya tidak serumit bikin E4 ya? Enggak. Dan ini bahannya juga murah kan? Mbak Eko, kalau kemudian yang ini apa itu namanya di tengah jalan, yang jelas ini sudah nggak boleh diotak-atik selama 3 bulan ya? Oh, tadi 7 hari kita buka dulu. Oh, 7 hari kita buka. Itu kalau pertama itu 7 hari. Itu untuk ngecek apakah sebenarnya jadi atau enggak. Karena kalau dibuka aromanya busuk berarti kita harus perbaiki. Tapi kalau aromanya saat dibuka belum kita aduk saja sudah aromanya kayak tape, ya berarti itu jadi gitu. Oke. Kalau busuk perbaikannya kayak apa, Mbak? Perbaikannya kita tambah pemanisnya sama ukurannya dengan awal. Oke. Jadi itu pasti karena tidak rapat, terus penempatannya juga atau bahannya kemarin kurang bersih. Oke. Ini yang kayak gini ini berarti sakit atau bisa dibuat untuk nyuci sudah, meskipun tidak ditambah dengan kulit daging nopo nih wow, Mbak. Mbak, bisa Mbak. Jadi misalnya kayak seperti ini. Nah, ini kita sudah jadi kan. Nah, nanti untuk mencuci itu biasanya kalau kita merendam dengan deterjen itu kan kalau direndam lama kan bau ya. Yeah. Nah, itu deterjennya kita campur dengan ekoenzim ini nanti nggak bau. Terus misalnya nanti sudah selesai kita bilas, kita mau jadikan misalnya kandungan jeruknya banyak, itu kita bisa jadikan pewangi juga. Jadi kan menghemat, kita nggak usah beli pewangi. Dan ini kalau dibuang, butuhnya juga nggak banyak juga. Karena nanti di modul itu ada untuk pewangi pakaian misalnya airnya 10 liter ini paling segini aja, sedikit saja itu sudah aromanya sudah wangi. Jadinya 1 botol ini kita bisa gunakan lama gitu
untuk kumur misalnya sakit gigi, itu kita hanya perlu 3 tetes saja untuk 1 gelas air untuk kumur. Jadinya kan ngirit ya, hemat gitu. Terus badannya kita lelah, kita pakai mandi saja gitu. Air hangat terus kasih ini, terus kakinya kita rendam pakai ekoenzim. Itu rasanya beda. Rasanya itu kalau misalnya air hangat dengan garam saja itu sudah hilang, nggak ada rasa gitu. Mana selesai kita angkat kaki dari rendaman air hangat itu rasanya sudah hilang gitu. Tapi kalau dengan ekoenzim itu kayak masih, bahasa Jawanya itu tercep di kulit itu loh, masuk di dalam kaki gitu. Enak sekali. Jadi untuk orang tua, misalnya anaknya mau membuat orang tuanya enak, itu buatkan ekoenzim saja supaya bisa mandi pakai ekoenzim tiap hari. Dan juga bisa untuk merendam kaki, jadi kakinya enak. Oh iya, kelihatannya sepele ini, jadi bisa untuk kado juga loh ekoenzim. Berkat ekoenzim jadi anak berbakti pada orang tua. Banyak nanti di modul banyak banyak tulisan untuk manfaatnya. Jadi untuk pupuk itu pun sama pestisida alami itu juga butuhnya nggak banyak. Karena kalau kebanyakan malah tanamannya nanti bisa mati. Seperti itu. Terus kita luka. Dengan ekoenzim ini, luka itu kita olesi, itu cepat kering. Jadi perih sedikit saja tetapi langsung nanti bisa enak rasanya. Jadi biasanya kan kalau luka itu terasa kaku. Tapi kalau kita beri ekoenzim itu nanti tidak kaku lagi dan kemudian mudah kering. Banyak sih yang sudah dilakukan. Untuk yang herpes itu teman-teman yang di sini itu juga daripada beli obat di apotek mahal dan harus pergi misalnya karena kemarin banyak takut keluar rumah, itu ya pakai ekoenzim itu. Tapi ekoenzim yang asli, tidak dicampur air, jadi langsung pakai kapas kita oleskan, itu udah cepat kering. Oke. Saya sebenarnya pengen nyoba dulu nanti laporan gitu maksudnya. Oh iya, harus membuat, kuncinya harus membuat. Pokoknya harus membuat. Kita nanti itu ya mungkin bisa ngumpul aja gitu ya maksudnya, tapi itu bahasa nanti. Saya sudah melihat Bu Dida sudah angkat tangan, silakan Bu Dida. Terima kasih Mbak Tino. Mbak Eko, aduh menarik banget ya. Aku langsung karena banyak banget gitu manfaatnya. Terus saya tadi langsung waktu Mbak Eko bilang ketika buka 7 hari misalnya, satu yang harus saya lakukan itu kan ini baunya busuk atau itu tadi yang bau tape gitu ya. Nah itu saya nih harus melatih dulu penciuman nih. Saya suka agak bingung bau tape sama bau busuk yang mana. Dua rasa semuanya jangan bau busuk gitu. Beda sekali Bu. Itu agak saya belum terbiasa tuh, makanya harus pelatihanin. Satu. Kedua, tadi Mbak Eko bilang ketika dibuka itu kan ada, kalau ada jamur-jamur putih gitu, itu diambil, itu bisa dipakai buat masker. Iya. Maksudnya masker apa nih? Masker wajah. Nah, gue mendengar yang untuk perawatan gitu ya kan jadi agak gimana gitu ya. Beneran nih bisa buat masker wajah, diapain gitu kan, langsung gue mau pakai. Biar gak harus ini ya, beli mahal gitu kan. Itu langsung aja dipakai gitu Mbak Eko. Ya langsung dioles aja. Wajahnya dibasahi dulu terus nanti dioleskan. Enggak gatel-gatel? Enggak. Ini semua sudah praktek. Saya muda-muda semua. Kulitnya hitam. Aku mau coba Mbak Eko, nanti kalau ini sesuatu aku mau lapor. Tiba-tiba aku jadi 30 tahun lebih muda. Terus jadi ketika itu udah proses itu bisa langsung dipakai gitu ya untuk masker. Ya. Nah, tuh cuman pertanyaanku gini, ini sebenarnya tadi agak confused juga sih. Bisa buat pakai kumur, bisa juga buat nyuci gitu kan, asal ditambahin lerak ya kalau yang buat nyuci gitu. Tapi maksudnya ini komposisinya sama ya, pakai gula semua kan buat nyuci. Iya. Oh, walaupun yang buat nyuci itu tetap pakai molase itu. Iya. Karena kan
memicu enzim keluar dan bakteri yang ada yang kita butuh. Harus dicampur ya. Iya, pengembang biakannya kan pakai pemanis. Oh, pemanisnya nggak bisa pakai Tino aja gitu ya Mbak ya? Oke Mbak, jadi gitu ya. Jadi ini aman untuk konsumsi pun gitu kan ya? Ya aman. Diminum maksudnya? Diminum tidak boleh. Enggak kan, cuma dikumur kan? Ya kumur. Oke. Kumur saja, misalnya 1 gelas hanya butuh 3 tetes saja. Itu sakit gigi bisa cepat sembuh karena saya sudah melakukan. Oh. Gusi bengkak, jadi dan nggak pakai misalnya. Saya sudah merasa gusi saya, waduh, kayaknya ini mau sakit daripada pusing, langsung saya kumur dengan ekoenzim. Itu terus bengkaknya agak nggak kenceng gitu, terus agak lunak, terus nggak sakit lagi. Iya. Oke. Wah, ini menarik banget nih Mbak. Tapi lama banget ya Mbak. Memang harus 90 hari ya Mbak hasil risetnya gitu. Nggak bisa misalnya ya, 30 hari. Kalau kita hanya misalnya 1 bulan hanya cukup untuk dibuat pupuk. Iya. Ya, tapi kalau mau kita gunakan lengkap ya kita harus sabar sampai 3 bulan supaya kok bisa apa bisa. Oke. Kalau 30 hari itu hanya untuk bermanfaat untuk tanaman gitu ya? Iya. Siap. Nanti mau baca lagi modulnya. Nanti kita praktek. Terima kasih banyak ya Mbak Eko dan teman-teman semuanya, ibu-ibu. Nah, makanya muda-muda deh pakai ekoenzim. Sudah berumur. Nah, makanya kan saya jadi minder nih. Ya, terima kasih Mbak Tino. Saya itu sih nanti kita latihan. Ya, terima kasih Bu Dida mah cepet kalau buat masker ya Bu ya. Iya, mehong ya ke dokter kecantikan. Yoi. Nah, ini ada lagi nih sebentar. Oh, Mbak Tia, konfirmasi itu sejenis kefir ya Mbak Eko gitu. Iya sih. Terus sama ada Mbak Nurani, kalau komposisi untuk mengurangi hama gimana Mbak Eko? Kan mengurangi hama itu kan hanya disemprotkan. Kita hanya pakai 1 cc banding 1000 ml. Jadinya kan kecil kan? 1 banding 1000 saja untuk kita gunakan. Misalnya kalau kemarin ada pertanyaan di pohon ada kutu putih, kalau itu sudah banyak sekali, paling konsentrasinya kita tambah dari aturan yang ada, kita tambah misalnya biasanya 1 banding 1000, kita tambah misalnya 3 banding 1000. Nanti kita lihat apakah kutu putihnya itu hilang atau tidak. Misalnya kok masih ada, ya kita tambah lagi, tapi jangan sampai misalnya 10 banding 1000 itu terlalu konsentrasinya terlalu pekat. Karena ini sangat sensitif. Sehingga pikiran kita dikasih banyak biar subur, enggak, karena ini kan asam ya. Jadinya nanti kalau kita semprotkan terlalu banyak juga malah tanamannya enggak subur. Tapi malah mengganggu tanaman itu jadi tidak subur. Ini kan sebenarnya kalau kita siramkan di tanah sebenarnya mempersiapkan akar untuk bisa menyerap unsur hara lebih mudah. Fungsinya seperti itu. Sehingga makanya tanamannya menjadi subur. Kemudian kalau hama, daripada kita misalnya begini, kalau buat pestisida alam itu kan bahannya macam-macam. Tapi dengan ini kita bisa buat macam-macam kan lebih memilih yang ringkas. Betul. Mbak Eko, ya. Selama ini itu saya itu karena dapatnya izin Mbak Tino saya langsung ngomong. Nggak apa-apa Mbak, aku temani. Karena saya lihatnya itu dari YouTube ya Mbak ya. Jadi untuk membasmi kutu putih, kan dulu itu tanaman saya punya tanaman lombok yang ada di pot, itu banyak kutu putihnya itu. Nah itu saya di situ tuh dikasih tips itu pakai deterjen, air deterjen. Setelah itu habis itu langsung disiram. Nah kalau pakai ekoenzim ini setelah penyemprotan disiram juga supaya tidak gosong atau kayak apa. Ya, semprot aja biasa atau disiram saja biasa, nggak apa-apa. Nggak harus kemudian wah nanti dibilas gitu, enggak. Oh, enggak perlu. Oke, baik. Kalau kita kumur saja enggak apa-apa, apalagi di tanaman.
Oke, siap. Matur suwun Mbak Eko. Oh, Mbak Eko, Bu Dida nanya lagi tuh, kalau sudah panen dan penggunaan awal ekoenzimnya itu expirednya berapa lama? Tidak ada expired. Jadi mamanya seperti ini, semakin lama untuk obat luka itu semakin majas. Majas itu maksudnya tahes, makin jos Mbak. Makin jos ya, makin manjur. Makin mantul gitu Mbak Eko. Aduh, saya mendiruming euy. Ini dua orang Jawa ngumpul ini. Yang lain mungkin silakan. Saya di sini ada kawan-kawan dari Makassar juga kayaknya ini, terus ada kawan-kawan dari mana lagi nih? Ada Kak Ben juga ini kayaknya ya. Hilang ya Kak Ben. Oke. Yang lain mungkin silakan. Om Tiger boleh juga loh Om Tiger, dekat dengan Mbak Eko loh Om Tiger. Mungkin Om Tiger bisa share kalau yang di Grobogan model ekoenzimnya. Boleh tuh, boleh share sama kita yang di sini cerita-cerita yang dilakukan oleh petani perempuan di Grobogan. Luar biasa banget hari ini ya kita ya, deg-degan saya. Om Tiger? Iya. Silakan Om, cerita dong. Om Tiger di Grobogan kan nemenin petani perempuan tuh di sana kan, sama petani muda ya, yang ada di Grobogan. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan apa saja, terus mungkin bisa berbagi dengan kita yang ada di sini. Silakan Om. Kalau di Grobogan ini baru sekedar bikin pestisida nabati sama POC. Ada juga yang kemarin sempat bikin ekoenzim, tapi belum sampai sebulan, Mbak, ini prosesnya. Kemarin juga sempat di-share sama teman TA itu fotonya. Nah, kalau untuk saya sih sebenarnya penasaran juga soal ekoenzim ini, karena pada saat diskusi sama pelaku utamanya, yaitu TA itu sudah disebutkan bahwa banyak fungsinya. Tadi lebih diperjelas lagi sama Mbak Eko, memang yang menarik karena yang paling bagus tadi itu kalau bikin pupuk organik itu banyak bahannya, tapi dengan bikin ekoenzim ini lebih banyak fungsinya. Jadi dengan bikin satu saja bisa kena semuanya. Cuman tadi saya perlu mungkin tambahan penjelasan, mungkin di modul juga ada. Tadi itu kan kalau yang dijelaskan sama Mbak Eko, ekoenzim ini banyak berfungsi pada saat fase awal tanam. Apa istilah kalau di pertanian itu fase vegetatif. Nah, apakah kalau untuk setelah generatif ekoenzim ini juga bisa dipakai, dan kalau dia degeneratif dia berfungsi seperti apa? Bisa berdasarkan pengalaman. Biasanya kan kalau kita dulu membuat pupuk cair, misalnya untuk kita pengen itu untuk buah misalnya. Nanti kalau buah itu kan kita pengen kandungan kaliumnya tinggi, berarti cairannya kita tambah air sabut kelapa dan sebagainya lah. Misalnya untuk pertumbuhan kita tambah dedaunan yang punya kandungan N-nya tinggi. Tapi kalau ekoenzim ini berdasarkan pengalaman kami dan kawan-kawan lain yang sudah mempraktekkan, baik itu untuk pertumbuhan awal masa vegetatif maupun generatif untuk proses pembungaan dan pembuahan itu bagus. Jadi tanaman kita misalnya jarang berbuah, kita siram dengan ekoenzim. Terus bunganya kita misalnya punya tanaman anggrek itu kok jarang berbuah, kita coba aja kita siram, nanti pasti akan berdasarkan pengalaman itu mau tumbuh bunga, kemudian buahnya lebih lebat. Terus tanamannya tidak begitu subur, misalnya terlalu kurus, tidak gemuk, tanamannya daunnya tidak banyak, di saat disemprot itu mulai mau tumbuh untuk daun-daunnya lebih banyak. Nah, ini sebenarnya akan bisa dijadikan pilihan kita, karena sekali kita membuat itu kita bisa gunakan apa-apa. Beda kalau misalnya kita membuat POC untuk ini nanti kita tambahkan ini dan sebagainya.
terus kita buat pestisida alami, itu kan juga bahannya hanya khusus untuk proses itu. Cuma di ekoenzim ini yang menarik adalah waktunya memang harus 3 bulan. Kemudian bahannya itu kan sebenarnya yang kita mudah dapat. Kalau pestisida alami kan misalnya kita harus mencari gadung, harus mencari apa yang lainnya. Kadang daun-daunan semua tempat ada juga. Tapi dengan ekoenzim ini buah-buahan yang memang mudah didapatkan kita bisa jadikan POC dan juga pestisida alami. Itu sih kenapa saya juga tertarik untuk mengembangkan dan mengajak ibu-ibu yang saya dampingi di sini itu membuat ekoenzim karena itu lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Satu lagi boleh pertanyaan, Mbak? Boleh, boleh. Ini soal ini apa? Soal ekoenzim yang kita gunakan untuk mencuci. Nah, yang saya mau tanyakan itu pada saat ekoenzim ini dipakai mencuci klodi popok bayi itu, kan apakah ada kekuatan untuk menghilangkan ini warna, kan biasa kotoran bayi itu kan meninggalkan warna begitu. Apakah kalau pakai ekoenzim bisa hilang? Dan yang kedua itu apakah dengan pakai ekoenzim itu aman untuk kulit bayi? Oh ya. Ini kan punya bayi nih, soalnya punya bayi 3 bulan. Iya. Curhat dia, mau beli biar nggak bisa sabun ya, Ger. Enzim tetap dicampur dengan deterjen, ya. Bukan berarti ekoenzimnya terus nanti bisa membersihkan tanpa deterjen, tetapi kita tetap campur dengan deterjen. Kalau tadi pertanyaan apakah aman untuk bayi, itu sangat aman karena ini bisa misalnya untuk sabun mandi, kita ada sabun cair misalnya, sabun cair kita masukkan sedikit kemudian di wadah seperti ini misalnya, mau kita pakai mandi, kulitnya yang sensitif dengan dicampur dengan ekoenzim, itu kulit yang sensitif, dia akan bahan kimia di sabun yang biasanya memakai sabun kulitnya itu sensitif, dicampur dengan ekoenzim ini akan bisa mengurangi alergi dari kulit. Kalau kita kulitnya yang memang kulitnya aman-aman saja, sering memakai ekoenzim itu akan terasa halus dan lembab. Nah, itu harus dibuktikan. Saya kan hanya cerita. Harus dibuktikan dan harus membuat, nanti baru bisa merasakan. Seperti itu. Baik, berarti boleh ya kalau acara hari ini giveaway-nya ekoenzim dari kawan-kawan yang ada di Semua, boleh ya berarti ya? Boleh. Kita ganti Mbak Eko. Kita ganti, saya nanti kontribusi. Tenang aja. Yang lainnya silakan. Saya ini ada Kak Ben. Kak Ben ini dari kawan-kawan Ben. Kak Ben itu dari mana sih ya? Aku lupa ya. Dari SP, Mbak. Dari Solidaritas Perempuan ya? Ya. Kak Ben, kalau seingat saya. Iya, Kak Ben kalau itu deh Mbak, handphonenya tadi sempat panas katanya. Oh gitu, oke. Mungkin kawan-kawan dari ini ada Kak Fitri dari Balang. Silakan Balang, kalau nggak salah juga lagi nemenin itu kan perempuan juga kan bertani organik. Terus ada lagi saya mau menyapa ada kawan-kawan dari perempuan. Mbak Tino hilang ya? Halo, Mbak Tino. Mbak Tino. Hilang tuh ya. Oh iya, saya lupa unmute, ya Allah. Udah manggil-manggil, saya lupa unmute. Pencet tadi ya. Ini ada Kak Ben nih. Kak Ben, boleh ceritanya nggak Kak Ben? Kalau nggak salah kan itu kawan-kawan di sana juga lagi nanam-nanam di halaman rumah-rumah masing-masing ya? Kak Ben masih mute, Kak Ben. Boleh. Ya, halo. 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 Iya. Iya, sebenarnya yang nanam itu aku, dan aku mencoba menularkan ke teman-teman, tapi teman-teman belum tertarik karena ini kan orang di kota. Halo? Kak Ben nge-freeze.
sinyal ini kayaknya Kak Beng. Oh iya Kak Beng sinyal ini kayaknya. Dan saya karena belum teman saya bilang nggak usah karena itu kan kalau di semen nggak bisa lagi tumbuh rumput, akhirnya kan nggak bisa alami ya. Dan saya juga gaya hidupnya itu lebih kepada yang alami-alami, makananku itu buah-buahan dengan sayur-sayuran, mengurangi protein hewan, dan sebagian besar organik. Kemudian itu pernah juga mencoba membuat ekoenzim, tapi saya kurang sabar. Aduh Kak Beng, suaranya sinyalnya ini kayaknya putus nyambung. Kalau di sini untuk molase itu agak Oke, mungkin Kak Beng bisa itu kali ya, di chat kali ya, karena suaranya Kak Beng itu benar-benar putus nyambung di sini, kami tidak bisa mendengar dengan baik, mohon maaf. Mungkin ini ada kawan-kawan dari Kak Uun, dari Perempuan Aman, mungkin boleh share Kak Uun atau siapapun deh di sini. Ada teman-teman PH Kom juga ini, ada Kak Tina. Ini ada Soraya, ada Mbak Aya juga di sini. Halo Mbak Aya. Boleh tanya? Atau Mbak Nurani lagi mungkin masih penasaran. Jadi kayak forum saya sama Mbak Eko, saya belajar. Nggak apa-apa, nanti tak bikin bahasa bro sendiri. Tadi tuh di awal tadi tuh kan sempat disinggung katanya apa bisa buat ngilangin kutu anjing gitu. Buat mandiin hewan. Nah, itu airnya untuk mandi itu loh. Terus misalnya kulitnya sampai luka-luka kan, biasanya kalau ada kutunya, itu diolesi dengan ekoenzim. Tinggal ambil di kapas terus diolesi gitu. Oh, sama kayak penanganan pada luka manusia atau herpes yang tadi itu ya. Jadi tidak dicampur lebih tepatnya. Langsung untuk dimandikan, kita campur dengan air dan kemudian yang sampai luka-luka itu kita olesi gitu. Oke. Saya penasaran ingin buat dulu terus ketemu hasilnya itu tahun depan ternyata ya. Saya hitung-hitung 3 bulan itu ternyata tahun depan. Tahun depan 1 tahun ya. Saya coba bikin dulu aja Mbak Tino, nanti laporan sama Mbak Tino sama Mbak Eko. Iya Mbak Nurani, jadi kayaknya bikin ekoenzim itu juga pelajarannya itu juga kesabaran. Kita diskusikan untuk pertanian organik dan lain-lain. Iya kalau kawan-kawan pupuk ini juga memang bekerja di isu pertanian, bukan pertanian organik ya Mbak, boleh cerita sedikit dong kawan-kawan pupuk lagi ngerjain apa sekarang, kenapa concern juga gitu di soal-soal kayak gini Mbak Nurani? Sebenarnya di kawan-kawan pupuk kami mendampingi untuk komunitas PU, lebih tepatnya untuk perhutanan sosial. Jadi untuk yang perhutanan sosial itu kan bagi masyarakat yang sudah punya izin itu kan punya hak untuk mengelola hutannya. Biasanya dibuat pertanian. Nah, sifatnya tumpang sari lah. Di sini ini salah satu produknya itu kebanyakan adalah hasil tani. Nah, dari sini itu belajar, saya itu juga belajar nanti kalau seandainya kan itu selling point kalau seandainya kita ngomong bahwa ini organik pure gitu kan sebenarnya belajar banyak lah dari sini itu jadi kami mendampingi kurang lebih di Papua ada kayak gitu. Untuk produknya kami ada websitenya sendiri di Asmat Papua, itu beberapa produk termasuk di dalamnya itu serai, kita karena kebanyakan komoditinya serai baik kok, jadi ada balsam serai, kemudian ada minyak angin yang serai kayak gitu itu. Terus ada coklat, ada kopi sih masih tidak terlalu banyak, tapi yang itu ada produknya yang kita siap bantu untuk pasarkan lebih tepat, untuk pengembangan pasarnya lebih tepatnya itu. Nah, karena lagi ngehitnya sekarang itu kan online.
Ya, jadi pembukaan pasarnya, pengembangan pasarnya salah satunya adalah pendekatannya adalah online gitu. Itu yang kami lakukan. Nah, ke depan sih kami juga akan mendampingi 5 provinsi lebih tepatnya. Di Jawa ada, di luar Jawanya itu 4 kayak gitu. Itu pun sama, isunya adalah perhutanan sosial. Jadi di teman-teman di luar Jawa yang kami mendampingi UMS-nya, kemudian dari situ UMS punya dampingan berupa masyarakat yang dapat izin itu untuk mengelola hutan kayak gitu. Itu kebanyakan sih yang lagi ngehit sekarang itu ada keladi itu yang. Nah, kalau seandainya kemudian pasti kan ada berbagai persoalan terutama terkait soal hama ya, Mbak Eko. Jadi kalau seandainya daripada menggunakan bahan kimia, kalau seandainya kita bisa gunakan ekoenzim ini untuk mengurangi hamanya, mungkin akan lebih bagus dan juga akan menjaga hutannya itu sendiri. Jadi kita tidak memasukkan kimia ke dalam hutan. Ngoten sedikit cerita, Mbak Dino. Kalau saya pada dasarnya ketertarikan pribadi. Kalau saya lebih banyak itu saya punya kucing 3. Jadi kalau seandainya untuk pengobatan sakit bisa atau tidak, saya punya tanaman di dalam rumah juga kayak gitu. Jadi di dalam dan di luar rumah, cuman karena kota akhirnya ya urban farming, artinya di pot, polybag kayak gitu itu Mbak Eko. Makanya saya sangat penasaran sekali untuk itu. Iya, terima kasih Mbak Nurani. Seru sih sebenarnya ya. Ini kan gerakan apa ya? Kita kan hari-hari ini juga udah ngap gitu ya. Apalagi buat kami ini yang tiap hari ketemunya sama polusi kayak gitu kan, mau gimana lagi gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang mungkin kalau Mbak Eko tuh suka bilang sama saya gini, diawalinya itu ya dari diri sendiri dulu Tino, berubahnya gitu. Baru kalau dari diri sendiri baru nanti pengalamannya bisa ditularkan. Kan itu tadi udah menarik banget tuh. Campurkan, dipakai buat sabun kulit lebih mulus gitu. Silakan Kak Ben, kita coba lagi ya Kak Ben ya. Silakan Kak Ben. Halo. Ya. Ya, silakan. Kak Ben mungkin videonya di off-kan dulu saja, tidak apa-apa supaya tidak terlalu berat gitu jaringannya Kak Ben. Ini sudah Pak rumah tanggaku. Ya, saya kan coba untuk mengurangi yang apa ya, menggunakan kulit buah-buahan itu, tapi enggak sempat jadi ekoenzim sih, tapi begitu. Jadi saya menyiram tanaman menggunakan air cucian beras, air cucian sayur, air cucian buah, gitu-gitu. Tapi belum sempat, ada sempat pernah bikin, tapi kalau yang sekarang belum sempat lagi bikin karena sibuk. Jadi itu seperti itu dulu sementara. Itu kalau mau membuat ekoenzim itu harus memakai gula merah ya? Atau molase atau apa lagi itu tadi itu air molase tadi saya dengar, air tebu, air nira, air apa ya, air apa sesat tadi itu. Maksudnya, gitu ya Mbak. Maksudnya Kak Ben, adakah alternatif pemanis yang bisa digugakan untuk molase kah gitu? Untuk molase, untuk ekoenzim gitu Kak Ben? Bikin ekoenzim. Iya, maksudnya selain gula merah, kemudian molase, kemudian air tebu yang bisa digunakan gitu maksudnya Kak Ben? Nah, hanya itu pemanisnya. Gula merah kan ada dari kelapa, aren, lontar, terus gula tebu. Pokoknya nggak boleh pakai gula pasir karena proses pembuatan gula pasir kan ada pemutihnya ya, dan lain-lainnya. Oh gitu. Ya. Oke, berarti memang ada modul yang di-share di chatbox. Nanti kami setelah kegiatan ini biasanya kami memang akan mengirimkan kembali gitu
material-material kepada teman-teman yang hadir di sini. Jadi nanti artinya sesuai dengan itu ya Mbak Eko ya, kita nggak boleh pakai yang lain-lainnya gitu ya. Iya. Oke, karena ini basisnya adalah penelitian, jadi memang sudah ya sudah diteliti betul gitu penggunaannya. Oke, saya lihat Kak Uun sudah buka kameranya. Silakan Kak Uun, masih mute Kak. Iya Kak, saya mau nanya. Saya kan pernah ikut pelatihan di Kak Uun mungkin agak lebih dekat, suaranya kecil sekali Kak. Saya pernah ikut pelatihan di ini kan mengenai ekoenzim, dan saya membuat dari kulit nanas dan serai. Ya. Halo. Halo. Alhamdulillah setelah 3 bulan, karena itu didemonstrasikan selama 3 bulan. Alhamdulillah selama 3 bulan hasilnya memang bagus, gitu kan? Ya. Dan saya yang mau tanya, di atasnya itu ada kayak busa putih-putih gitu, apa berjamur ya? Itu namanya apa itu Kak? Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya, itu namanya jamur Pitera. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau aromanya nggak aroma busuk, di atasnya ada jamur, itu nggak apa-apa. Ya, betul. Jamurnya kan hanya tipis ya, bukan jamur yang kemudian berserabut gitu kan enggak. Jamur putih kecil-kecil kayak gitu, tipis gitu. Ya. Itu enggak apa-apa, Kak. Yang saya mau tanyaan tadi kan kurang paham lagi menjemput anak kan gitu. Jadi saya kurang pahamnya gini, Kak. Maksud saya untuk ini itu jamurnya itu untuk apa gitu? Katanya fungsinya lebih bagus jamurnya itu untuk kita pakai masker, untuk kita pakai apa ya lagi ya? Pokoknya bau-bau badan lah gitu. Gitu. Karena ada yang mau membilangkan gitu kan gitu. Ya. Kita bisa gunakan untuk masker. Jadi kalau Mbak Uun masih punya, kemudian biasanya kalau sudah panen sih itu kan sudah tercampur dengan ekoenzimnya banyak. Kalau itu misalnya disimpan di botol masih ada putih-putihnya, ya ambil aja. Atau kemudian disaring. Nanti itu diambil untuk masker aja. Masker cukup 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Gitu. Iya, betul. Sudah dipakai untuk apa saja? Habis panennya kapan? Saya memang sudah lama, saya memakai sekitaran setahun yang lalu. Oh, panennya sudah setahun yang lalu, masih utuh? Belum dipakai? Iya, sebagian sudah dipakai. Kami bagi-bagikan ya karena di situ. Berarti jamur Piteranya sudah lewat ya, karena sudah 1 tahun. Iya, gitu karena gitu Kak. Waktu itu kan untuk aroma pengharum lemari kan, pakaian kan gitu. Banyak itu kegunaannya memang kan gitu. Saya yang mau tanyakan cuman itulah ada jamur yang putih-putihnya itu. Ya, itu jamurnya nggak apa-apa. Asal nggak jamur putih di kulit gitu. Kita saja. Itu jamur Pitera. Bu Dida langsung nggak terima tuh, jamurnya udah dibuang ya, padahal bisa buat masker. Ada yang bilang bisa dibuat masker. Itu aja yang saya tanyakan. Oh iya, memang bisa, Kak. Bukan katanya, tapi memang bisa. Tapi kalau mau pakai lagi ya buat yang baru, karena sudah 1 tahun itu ya sudah enggak. Iya. Mbak Eko seneng banget. Saya penasaran tuh. Jadi kalau misalkan jamurnya itu muncul dan kita ambil jamurnya saja, dikemas, terus itu bisa nggak sih sebenarnya? Karena itu kan dari ekoenzim ini sebenarnya kan setiap bagian kepake gitu ya. Maksudku ini aku mencoba untuk tidak mesti ada jamur, Mbak Tino. Oh, nggak mesti ada jamur ya. Yang baik itu sebenarnya nggak ada jamur. Oke. Kalau kita nutupnya rapat banget, itu nggak akan ada jamur. Meskipun ada, tapi sedikit banget. Tapi kalau masih ada udara yang masuk, biasanya jamurnya itu agak banyak. Tapi jamurnya juga harus ngerti ini jamurnya bagus atau enggak. Karena kalau yang Pitera itu memang putih, tapi tidak berserabut kayak jamur tempe itu loh.
Itu kan kalau dilihat kan berserabut itu malah justru kalau muncul seperti itu nggak bagus jamurnya. Jamurnya hanya putih kayak apa? Ya bukan kayak busa juga, tapi kecil-kecil gitu. Kayak ketombe. Kayak apa? Kayak ketombe, Mbak, begitu. Kayak ketombe. Jangan bawa-bawa ketombe dong, Gar. Ya Allah. Terus ini juga untuk untuk keramas bagi yang rambutnya kayak ketombe. Oh, langsung campur ke situ itu. Oh, bisa juga untuk Kalau gitu Om Tiger ya, siap-siap. Oh, jadi jamur tuh nggak in case aja ya Mbak Eko? Iya, itu nggak mesti ada jamur. Jadinya itu sebenarnya kita ada 2 bonus. Misalnya membuat, itu ada jamur pitera itu di awal-awal biasanya. Kemudian nanti di akhir pas panen itu kita ketemu misalnya kayak jelly muncul di atas dan warna coklat, itu namanya mama enzim. Itu kita bisa gunakan juga untuk misalnya nanti kita ambil, kita simpan di wadah, itu bisa sampai 6 bulan. Misalnya anak sakit, itu kita bisa taruh di kain tipis, bisa untuk kompres panas juga. Itu juga bonus juga itu. Ya, nggak setiap buat dapat mama enzim. Aku mau bikin supaya ada piteranya lah. Karena kalau beli satu merek tertentu SK2 itu ada piteranya. Ya betul, dan itu mahal banget SK2. Apaan sih ini? Oke, udah 3. Aku mah bukan ketombe 3 perawatan kulit. Aduh. Kalau ketombe ya. jinnya. Mbak Nurani tadi kayaknya nanya lagi tuh. Mbak Nurani, residunya bisa dipakai buat apa ya? Apa? Residu dari proses kita bikin ekoenzim. Ampasnya. Jadi kan tadi ada bahan-bahan organiknya, nanti pas panen itu yang air kita saring, kemudian kan nanti pasti ada ampasnya. Nah, ampasnya itu kering, kita bisa kasih di kain, itu bisa jadi pengharum ruangan atau disimpan di mobil, kita kemas gitu. Itu bisa jadi pengharum, atau kalau tidak kita bisa pakai untuk pupuk padat. Gitu. Jadi all in semuanya kegunaannya ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau banget bikin ini ya. ekoenzim ini modalnya cuma satu, sabar. Ya, kuncinya sabar dan mau berburu limbah organik. Kalau di rumahnya makan buahnya cuma sedikit, ya kita berburu ke tukang buah, tukang jus buah, tukang rujak. Jadinya kan saling menyapa dan membeli sedikit dapat bonusnya limbahnya gitu kan. Jadi kita akan tapi kalau jus buah itu kan, kalau misalkan aku suka beli jus buah yang di sini kan kadang kan dikupas terus di jus di blender, terus abis itu kan disaring gitu kan. Nah itu saringannya itu nggak apa-apa gitu Mbak? Nggak apa-apa kan, nggak dimasak, nggak direbus. Okay. Yang penting segar. Oh iya. Nah itu kalau jus buah nanti misalnya limbahnya ada kulit apukat kan, biasanya kan jusnya ada jus apukat. Kulitnya apukat dibuang, jadinya kita nggak pakai. Mbak, ini ada yang mungkin ngulang lagi ya. Kalau kulit durian bisa tidak? Mungkin karena suka aroma durian yang kencang gitu. Kulit durian ya jelas nggak bisa. Wong tidak difermentasi saja dia hancurnya lama bertahun-tahun, apalagi difermentasi. Apakah kulitnya kuat untuk mengaduk? Berarti kalau kulit durian kegunaannya adalah untuk ngaduk. Bukan. Oh bukan ya Pak. Saya menjerumuskan. Jadi saya membayangkannya itu ngirisnya kayak apa kulitnya durian ini. Iya, perjuangannya kulit tangka, kulit kembar. Mbak Ulan bercandanya kelewatan ini. Kan itu kering, kayu kan, lebih ke kayu kulit durian, jadi nggak dipakai tadi di presentasi saya. Mungkin kelewat tadi mungkin ya, tapi di modul ada ya Mbak bahan-bahan apa yang bisa digunakan ya, kita share lagi nanti. Mengandung air banyak, lunak dan mengandung air banyak. Kalau kulit duriannya bisa mengandung air dan lunak, silahkan. Kita ya. Kalau di Depok ada itu Mbak, durian yang begitu ada, tapi namanya sop durian.
Oh, durian. Tapi kalau daging buahnya boleh, Mbak? Nggak boleh juga? Enggak, menyengat soalnya baunya ya. Nah, alkoholnya tinggi kan. Alkohol tinggi. Oh, berarti durian memang secara keseluruhan apa namanya itu memang tidak bisa dipakai ya untuk ekoenzim. Makan saja enak. Oh ya, Harganya mahal. dimakan saja enak. Itu Bu Dida dimakan saja Bu, enak. Buat yang suka, kalau yang nggak suka, Oh itu iya ya. buah neraka katanya gitu. Buah neraka, astaga. Kalau yang suka dimakan. Om Tigar buka mic lagi tuh. Ada lagi Om? Enggak. Oh enggak. Ternyata kita sudah udah mau jam 11, 8 menit lagi, nggak kerasa ya ngobrolin ekoenzim ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita harus mengakhiri acara pada hari ini. Adakah lagi yang mau disampaikan mungkin sebelum saya tutup acaranya? Mbak Eko, terima kasih ya sudah bergabung bersama Lokadaya hari ini. Nah, kita akan membagikan karena Lokadaya ini sebenarnya kan kayak acara hari ini tuh diselenggarakannya tuh kawannya banyak gitu ya. Nanti saya laporannya ke siapa kalau saya bikin ekoenzim menyambung ini, nanti Mbak Tia akan membagikan link di chatbox, itu isinya apa ya, kesediaan Bapak Ibu sekalian mungkin atau mungkin tertarik gitu ya untuk bergabung bersama kami menjadi kawan Lokadaya. Silahkan diisi jika memang tertarik gitu, karena kami di Lokadaya memang memiliki kegiatan, berharapnya sih semua yang menjadi kawan Lokadaya akan saling berbagi. Ini kan jejaring sumber daya, jadi kalau hari ini Mbak Eko yang punya pengalaman gitu, nanti mungkin kawan-kawan yang lain yang punya pengalaman dari kerja-kerja yang dilakukan sehari-hari, Mbak Nurani, mungkin Mbak ini nanti sebentar lagi gilirannya Pupuk loh ya yang berbagi pengetahuan. Nah, nanti silahkan kontak Sekretariat Lokadaya, kami akan memfasilitasi, kami akan membantu untuk menyelenggarakan kegiatan sama seperti hari ini. Terima kasih juga hari ini ada Bu Dida bersama Eco Green yang bersedia juga menjadi kawan Lokadaya sehingga acara ini bisa terselenggara pas Hari Pangan Sedunia gitu, bahkan saya saja nggak hafal. Nah, tolong silahkan diisi linknya, dan nanti kita akan setelah kegiatan ini kami akan membagikan kegiatan ini direkam ya kawan-kawan sekalian, jadi nanti bisa disimak lagi. Oh, mau putar video yang mana nih? Oh, yang pas pembuatan tadi ya dibikin ya. Oh, ternyata Maya mohon izin sebentar, ternyata Maya mengirimkan video pas pembuatan. Kita mau putar dulu sebentar kali ya, tidak terlalu panjang kok videonya. Mengupas, oke, silahkan. Belum keluar suaranya, Mai. Emang nggak ada suaranya ya, Mai? Itu Maya klik di atas kiri play audio. Oke lah, nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Nanti videonya kita bagikan, nanti aja. Oh, ini tadi ya? Oke, ini tadi. Oh, oke. Keren. Oke. Ada lope-lopenya loh. Terima kasih Maya. Ternyata itu tadi prosesnya ya. Nanti prosesnya kita akan bagikan juga gitu. Nah, kegiatan hari ini akan kita rekam. Kegiatan hari ini direkam. Jadi nanti akan ditaruh di kanal YouTube-nya Lokadaya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat lagi penjelasan Mbak Eko tentang ekoenzim gitu, bisa dilihat di channel YouTube-nya Lokadaya. Sekali lagi terima kasih
buat yang sudah bergabung di sini, materi juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti modulnya bisa dilihat, formulirnya masih belum bisa diisi. Kenapa ya? Mohon petunjuk. Oke. Oke, sedang diupayakan, tapi nanti kalau misalkan memang belum bisa diisi sekarang, kami akan mengirimkan, mohon izin akan mengirimkan melalui WhatsApp ke nomor yang terdata di kami. Kalau berminat silahkan diisi, kalau belum berminat mau gabung-gabung sementara aja gitu, juga nggak apa-apa gitu, tapi yang jelas kami di Sekretariat Lokadaya memang mempunyai harapan besar bahwa semua kawan Lokadaya bisa berkontribusi satu dengan yang lain. Begitu. Mungkin kita foto dulu kali ya sebelum kita tutup ya. Mau nggak mau ini buka kameranya ini. Mau nggak mau ini. Mbak Eko, aku unpin dulu kali ya, biar nggak kekunci, kita bisa itu. Mbak Eko sudah di itu belum, Mai? Minta tolong di. Oke, sudah? Sudah? Sudah siap, Mai? Boleh di count ya? Atau aku yang hitung? Boleh. Oke, siap ya. Tuh, Mai, ini namanya kamu, Mai. Gridnya beda ya? Tampilannya, oh sebentar, tampilan saya. Oh iya. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim gimana? Salam ekoenzim gimana? Oh 3. Ya, betul. 3. Oh salam ekoenzim. Oke, salam ekoenzim. Sudah ya, dihitung. Aku yang hitung ya. 3, 2, 1. Lagi, Mai? Oke. 3, oh kalau salam Lokadaya gini, tangannya. Nanti salam Lokadaya. Salam Lokadaya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Dadah. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Pangan. Selamat Hari Pangan sedunia. Yeay. Dadah.